kebagiran. Lebaran bentar lagi. Baju udah pada siap. Kalau orang tua udah sama semua baju. Sepaket semua. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa kita istiqomah, bisa dalam menapaki ibadah Ramadan yang insya Allah percayakan kepada kita pada malam hari ini kita masih untuk menjalankan ibadah Ramadan. Kalau kemarin malam ke-25 itu banyak postingan terkait dengan apakah malam Lailatul Qadar datang pada malam 25 dan ganjil sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Ma'arifnya. Dan kemarin di awal Ramadan, di awal Ashura Wahid sebagai terakhir, saya dikirim dari teman saya dari Mesir, namanya saya Usama. Dia mesti terkait dengan Lailatul Qadar. Kata dia ta'amul Al-Quran, coba interaksi dengan Al-Quran, tersapin terkait dengan surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu susunan bahasanya, kata perkataannya terdiri dari inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai salamun hi hatta matla'il fajr. Itu ternyata terdiri dari 30 kata. Di bawah cek ya. Kalau Andre bawa lihat. Surat Al-Qadar terdiri dari 30 kata. Dan terdiri dari huruf inna alif sampai huruf jim, sampai huruf ro, hatta matla'il fajr ro, ternyata tersusun dari 114. Kalau tadi 30 berarti disebut dengan ternyata Al-Quran terdiri 30 juz. Kalau huruf Al-Quran terdiri 114 berarti Al-Quran terdiri 114 surah. Dan ditambah lagi lau ijtama'ta, ketika digabungkan surat kata Al-Qadar maka tersusun dari pertama inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang kelima wa ma adraka ma lailatul qadar 12, 7 dan 12. Dan ternyata kalimat qadar ada 3 susunannya dari 5, 7 dan 12. Kalau digabungkan menjadi 27. 5, 10, 17. Coba lihat. Al-Qadar susunannya ada 5. Ada 3. Hurufnya Al-Qadar itu susunan perkataannya 5 dan ke-10 dan ke-17. Kalau digabungkan menjadi 27. Hada ijazul Quran belum itu. Ini adalah mukjizat Al-Qur'an Al-Karim. Dan ternyata diprediksi Lailatul Qadar akan hadir pada malam ke-27. Ini Pak kebetulan saya tanya, "Hada sahih?" Dia bilang jawab, "Hada ijtima' ulama." Ini adalah kesepakatan ulama, bukan ilmu kirologi Pak, di kiro-kiro gitu apa di apa? Di apa Pak? Kirologi itu cocok-cocokin gitu. Bukan, ternyata ulama-ulama Quran Karim itu sudah menafsir ternyata di seperti itu. Dan kemungkinan kesempatan Lailatul Qadar pada malam 27. Besok ini malam Ahad nih. Ya. Kalau tadi malam malam Jumat karena bertepatan dengan ganjil dan hari Jumat sayyidul ayyam, kata Ibnu Rajab pasti karena di asr awakhir hanya 1 malam ganjil dan 1 malam Jumat dipastikan itu. Jadi kita ambil mana 25 atau 7. Tinggal pilih. Ternyata itulah disebut kata Rasulullah SAW, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir. Berarti Pak, intidor bahasanya bahasa Arab itu taharrau artinya tungguin dari awal sampai akhir. Jangan 21, 23, 25, 27, 9. Hikmahnya itu ternyata. Semua ulama bersepakat kita tidak boleh pilih-pilih. Dari 21 bisa jadi malam ini. Kalau tadi penetapan tadi adalah bagian dari ijtihad. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Dan itu sudah kalau disampaikan bagian dari ijazul Quran. Ya. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan kita istiqomah kalau tadi disampaikan dari Imam Surat Isya dan Surat Fussilat ayat ke-30 disampaikan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tentang istiqomah. Setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ayat ke-4 ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin Allah kami jalan yang lempang lurus. Makna dari istiqomah adalah al-i'tidal. I'tidal apa? Gerakan sholat atau i'tidal? Ada yang tahu anak-anak? I'tidal apa arti i'tidal? Siapa yang tahu? Dr. Fadil Baji.
Coba tadi nih. Itidal. Itidal setelah ruku, itidal dulu ya. Apa itidal artinya? Tegak, lempeng, lurus. Berarti istiqomah adalah itidal maknanya, lurus. Tadi juga sama ihdinas siratal mustaqim. Nah, masing-masing Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu lihat dari akhirnya. Kalau Ramadan 30 hari, ini sekarang ke 26, berarti akhirnya berapa orang nih di blok apa ya? Blok B, blok E. Blok E. Seluruh blok E kalau musliminnya ada sekian ratus orang, ternyata sesuai dengan prediksi. Innamal amal bil khawatim, sehingga amal perbuatan itu ternyata lihat dari ujungnya akhirnya. Ya, dari awal Ramadan pasti semua ada tenda semua. Enggak ada tenda sih ya. Sudah diperluas alhamdulillah. Penuh. Tapi il khawatim lihat ujungnya, lihat akhirnya. Ternyata itulah istiqomah kita ini, alhamdulillah. Ya, kata Rasulullah innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan itu dilihat dari akhirnya. Kalau kemarin Chelsea lawan mana lagi? Chelsea lawan mana? Semifinal lawan mana nih? Chelsea lawan mana tuh? Bukan, Chelsea lawan Bandung sih. Final Liga Champions siapa yang tahu? Oh, Real Madrid kalah sama Chelsea 2-0. Terus saya nggak tahu juga, nggak pernah nonton. Terus finalnya PSG Paris Saint-Germain kalah 2-0 sama apa sih? Bukan apa tuh? Dari Inggris juga. Manchester City. Ya. Kalau saya tahu, saya nanya, kenapa lagi jika anak-anak SMP mau main HP, kenapa nonton bola? Kira-kira, meskipun itu final, kontestasi hanya ada 2 orang, 2 klub bola. Dan itu orang menunggu-nunggu finalnya siapa. Kalau dianggap finalnya ini Lailatul Qadar, berarti kita yang orang-orang pilihan. Benar berarti? Kalau seleksi babak penyisian banyak timnya, kita juga banyak orangnya. Kalau sekarang udah babak final tuh terkonsentrasi tanazzalul malaikat war ruh, turun malaikat ar-ruh siapa Jibril dan para prajuritnya dan teman-teman Jibril turun. Tanazzalul malaikat ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Segala urusannya catat semua di Jibril dan berdoa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir Ramadan. 29, 30 bukan satu Syawal yang kita bidik, tapi bagaimana Allah berikan ampunan, karena namanya Ramadan itu hubungannya masalah yang keakhiratan Ramadan itu. Nah, bahas muslimin Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut dengan istiqomah tidak lurus, maka bagaimana kalau tadi sama panitia itu enggak materinya istiqomah nanti pada Ramadan. Tentu akan berbeda Bapak-bapak dan Ibu. Kondisi seperti ini di luar Ramadan tidak akan terjadi. Di sini ada iftar jamaah enggak? Buka puasa enggak ada? Ada ya? Buka puasa enggak seperti biasa ada di nanti bulan Syawal. Mungkin ada halal bihalal itu sehari. Ataupun qiyam Ramadan, tarawih tidak ada di selain Ramadan. Tilawatul Quran mungkin ada yang hatam sekarang 5 kali hatam. Kalau jemaah belakang minimal 3 kayaknya. Amin. Udah pada hatam nih. Anak-anak udah hatam belum? Ada hatam? Alhamdulillah. Bapak-bapak? Alhamdulillah. Jangan innalillah ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu biasa itu. Sehari mau saja 10 juz, 3 juz, 2 juz, kalau 3 juz sehari berarti 30 hari 3 kali hatam. Jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, ya qaumi ittaqul hadzal qur'ana kana mahjura. Rasulullah ngaku jauh hari Allah Subhanahu wa taala, Allah, suatu saat kaumku kana mahjura. Dengan Al-Qur'an itu maka acuh cuek, gak mau belajar, gak mau benar baca Qur'annya, gak mau belajar tafsirnya, gak mau ngamalinya. Nah, mulai Ramadan ini karena suasananya pasti dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, kita istiqomah. Setelah Ramadan mungkin nggak bisa 3 juz. Kita 1 juz sehari bisa jadi dibagi-bagi. Kalau sekarang kejar target orang-orang menghatamkan Quran 1, 2, 3 kali wajar, karena pahalanya 700 kali lipat.
Kalau di luar Ramadan biasa aja. Dan kondisinya berbeda. Semua sahur kita puasa semua. Kita baca Quran, orang baca Quran semua. Sehingga emang amal ibadah itu kadang harus ada sponsornya. Apa namanya? Supporternya. Coba kalau sekarang kita mulai berapa pagi? Selamat malam nih, itikaf. Dua baris. Mungkin nanti tahun depan harus 3, 4, 5 sampai ke belakang. Tarawih, mungkin di akhir pekan aja penuh. Hari biasa karena kita masih bekerja. Nah, kalau kita mengusahakan minimal istiqomahnya adalah bukan dibandingkan ketika Ramadan, sebelum Ramadan bandingkannya. Karena kita 30 hari 29 hari setelah Ramadan, nilai Ramadan ke bawah atau enggak? Kalau Ustaz Ali Hidayat menyampaikan begini, istiqomah itu ibarat kita makan kerupuk saban hari. Setiap hari kalau kita makan menunya dihidangkan kerupuk sehari, 2 hari terus, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Suatu saat udah selesai itu. Ketika 30 harinya nggak ada kerupuk. Orang yang makan setiap hari itu pasti nanya nggak Pak? Kok tumbenan ini gak ada kerupuk kan gitu? Gak ada kerupuk tumbenan. Nah, ibarat istiqomah itu adalah ketika kita nanti setelah Ramadan, kita bertanya ketika Syawal. Namanya identik Syawal itu adalah dengan ziyadah, peningkatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, tsumma itbara sittati ayyam," dan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari, bahwa kasyam dahar, seolah-olah dia puasa 1 tahun. Motivasi jangan sampai lepas ternyata itu nilai-nilai sahur Ramadannya. Ditingkatin lagi. Ayyamul bid 3 hari dalam sebulan atau Senin, Kamis. Begitu. Nah, Mas muslimin Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi sudah disampaikan, ternyata kita bertanya, tadi disampaikan, oh, kau gak ada kerupuk, tumben hari. Nah, ketika ibadah juga sama kita. Kok tumben hari ini kita belum baca Quran? Bertanya pada kita, itu istiqomah. Ya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-12, "Fasta'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka fala tatghaw, innallaha bima ta'maluna basir." Ayat ini turun, Nabi langsung berubah, Pak. Nabi berubah. Kalau kita berubah kan apa? Punya pikiran. Kalau kita banyak pikiran, ya, mungkin atau mungkin THR yang belum nyampe mikirin, atau mungkin beberapa sekarang THR beberapa BUMN atau ASN dikurangi mikir gitu ya, berubah bisa jadi. Atau karena usia, kalau ditanya kenapa berubah turunan terusan dan turunan, karena kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas ketika surat Hud ayat 112 ini turun tentang keistiqomahan itu, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah seperti apa yang kau perintahkan oleh Rabbmu. Wa man taba, maka dari orang bertaubat bersamamu, fala tatghaw, dan jangan berlebihan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Kata Ibnu Abbas, setelah itu turun ayat surat Hud ayat ke-112, dari situlah Rasulullah SAW gak pernah lagi banyak ketawa. Maksudnya apa? Takut mengemban amanah, suruh istiqomah dan beriman. Sahabat Umar Amr, ya, Sufyan As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya bertanya tentang qaulan Islam, dalam Islam bertanya. La yas'alu ahadun inda khabiruka, dan saya tidak bertanya kepada engkau." Kata Rasulullah menjawab, qala Rasulullah, simpel saja, amantu billah tsumma istaqim, beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Cukup. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Wajar kata Ibnu Abbas ketika surat Hud ayat 112 turun, dari situ Rasulullah benar-benar fokus, serius, artinya bertambah bebannya. Ya. Maka itu masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, tentu Ramadan ini 4 atau 5 hari ke depan lagi akan meninggalkan kita. Allah para sahabat generasi tabi'in, kalau ditinggalkan Ramadan itu sedihnya luar biasa. Karena tidak akan ada lagi pahala dilipat gandakan, baca Quran dilipat gandakan, qiyamul lail dikhususkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama juga man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih
di bulan Ramadan diampuni dosa yang lalu. Di bulan-bulan lain nggak ada tuh bulan bisa menghapuskan dosa yang lain. Seperti hadis yang lain juga, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, buka firatun bainahuma, sebagai penebus kesalahan Ramadan yang tahun dulu. Oleh itu, Bapak Ibu yang Allah SWT, anak-anak, bersama-sama kita untuk beristiqomah setelah nanti 1 Syawal selanjutnya 11 bulan ke depan lagi, dan insya Allah kalau Allah percayakan kepada kita, Ramadan akan bertemu lagi. Karena betapa banyak orang yang berguguran sebelum Ramadan datang meninggal. Walikul ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Semua kita menunggu ajalnya, sehingga ulama-ulama terdahulu atau para sahabat berdoanya, Allahumma balligh fi lailatul qadr. 6 bulan sebelum Ramadan bacaan gitu Pak. Kalau kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baliknya Ramadan kan begitu ya, 3 bulan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan. Sahabat-sahabat Rasulullah 6 bulan sebelumnya doanya Allahumma barik fi lailatul qadr. Ya Allah, sampaikan kami kepada Lailatul Qadar. Kalau saya sampaikan, Lailatul Qadar itu adalah finalnya dari ibadah Ramadan. Meskipun namanya itikaf adalah sunnah, tapi sunnahnya yang sangat dikuatkan. Maka berikhtiar kita niatkan, meskipun itikafnya nggak bisa full wajib. Kalau sebenarnya Rasul kan asal akhir, sebulan terakhir nggak pulang-pulang, ya pulang-pulang di Montoya nggak pulang-pulang pokoknya. Sampai Aisyah dari riwayatnya datang ke masjid, karena Nabi rumahnya dalam masjid Madinah, di Nabawi, nyisirin Rasulullah dari jendelanya. Nah kalau kita seikhtiar mungkin sekuat tenaga menyiapkan itikaf mau siang mau malam. Apalagi kalau weekend, misalnya libur di Sabtu Ahad, niatkan malam besok malam 27, pada subuh pulang dulu bersih-bersih menjelang zuhur itikaf lagi. Balik-balikan itikaf kalau keluar masjid sudah batal, niat lagi itikaf seperti itu. Semampunya kita, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Idealnya kalau 10 hari kita nggak bisa, minimal dalam seumur hidup kita pernah menyempatkan kita apa? Itikaf. Karena tujuan dari Ramadannya adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa itikaf apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa di situ kalimatnya Allahumma innaka afuwun, bukan Allahumma firli. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguh aku minta afuwun, ampun. Allahumma firli artinya apa? Ampun juga. Bedanya pada bahasa Arab, afuwun itu adalah dosanya clear, semuanya hapus benar, nggak ada sisa. Sehingga orang kalau berdosa di bulan-bulan sebelumnya diampuni semua. Salat malamnya, man shoma man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tahun yang lalu ampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ampun. Kalau Allah maghfirli, kita hari ini minta ampun, besok kita maksiat lagi. Makanya doanya Allahumma innaka afuwun, kata Rasulullah SAW riwayat Aisyah dalam hadis sahih juga ada. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, maafin kami semua dosa-dosa, insyaallah diampuni dosanya ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin itu dapat disampaikan. Mohon maaf karena kemalaman, nanti salat malamnya ngantuk-ngantuk, meskipun 1 juz, nggak bisa 1 juz, setengah juz gitu ya. Ikhtiarkan kita bisa dalam seumur hidup kita pernah mendapatkan kita Lailatul Qadar. Amin insyaallah. Kita tuh berdoa, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabal jannatul firdausil a'la. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirata wat taubata was salamah was sakinah fi hadhihi lailatul qadril mubarakah ya hayy ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.